Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Irfan Mahandis. Ini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Firebase Real-Time Database untuk Android Studio. Jadi apa sih Firebase Real-Time Database itu? Untuk Firebase sendiri itu adalah layanan dari Google yang menyediakan suatu layanan yang dikhususkan kepada developer untuk mengembangkan aplikasinya, bisa itu sebagai hosting ataupun database dan banyak fitur lainnya. Kemudian untuk real-time database sendiri yaitu database yang di-host di cloud. Data disimpan sebagai JSON dan disinkronkan secara real-time, sehingga kalian nanti akan merasa seakan-akan data tersebut tidak ada delay-nya lah istilahnya. Secara real-time, secara instan, kalian merasakan pengalaman perubahan yang instan. Nah, kemampuan dari real-time database Firebase sendiri itu ada 4. Yang pertama, real-time tadi. Sebagai ganti permintaan HTTP biasa, Firebase Real-Time Database menggunakan sinkronasi data setiap kali data berubah. Semua perangkat yang terhubung akan menerima update dalam waktu milidetik, memberikan pengalaman yang kolaboratif dan imersif tanpa perlu memecahkan kode jaringan. Kemudian yang kedua, offline, yaitu aplikasi Firebase tetap responsif, bahkan saat offline, karena SDK Server Development Kit dari Firebase Real-Time Database itu menyimpan data ke disk, sehingga nanti setelah konektivitas itu pulih, sudah online kembali, maka kalian dapat mengirimkan perubahan yang ada melalui internet tadi. Kemudian terjadi sinkronisasi di server. Kemudian yang ketiga, dapat diakses dari perangkat klien. Firebase Real-Time Database dapat diakses secara langsung dari perangkat seluler atau browser web. Server aplikasi tidak diperlukan. Keamanan dan validasi data dapat diakses melalui aturan keamanan Firebase Real-Time Database yang merupakan kumpulan aturan berbasis ekspresi dan dijalankan ketika data dibaca atau ditulis. Yang keempat, menyenskalakan di beberapa database. Dengan Firebase Real-Time Database pada paket harga Blaze, Anda dapat mendukung kebutuhan data aplikasi Anda pada skala tertentu dan membagi data Anda di beberapa instansi database di proyek Firebase yang sama. Menyederhanakan autentikasi Firebase Authentication pada proyek Anda dan mengautentikasi pengguna di instansi database Anda. Mengontrol akses ke data di tiap database dengan aturan Firebase Real-Time Database khusus untuk tiap instansi database. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Untuk menggunakan Firebase Real-Time Database ini ada beberapa cara yang perlu kita lalui. Yang pertama, kita masuk ke konsol Firebase, yaitu di link konsol firebase.google.com ini ya. Kemudian di sini ada beberapa, kita disuruh untuk membuat project. Nih, jika kalian sudah login, nanti kalian akan mendapatkan halaman seperti ini. Misalnya kita add project di sini, disuruh menuliskan nama project kita. Sekarang saya ini continue. Dan di sini ada pilihan. Maka kita akan mengambil Google Analytics. Nah, untuk pada video ini kita tidak perlu ya. Nah, kita tidak akan menggunakan fitur A/B testing, user segmenting dan lain-lainnya. Kita create project. Nah, di sini kita menunggu untuk project dibuat. Oke, finishing up, bentar lagi beres. Nah, ini sudah beres. Sini langsung ke halaman dashboard. Nah, terus kita buka real-time database. Kemudian create database. Nah, di sini ada location-nya. Kita bisa pilih United States, Belgium, atau Singapura. Saat ini kita pakai United States saja. Kemudian ada yang pilihan lagi, yaitu di log mode atau test mode. Untuk saat ini kita akan menggunakan test mode, biar nanti bisa dirubah. Enable.
Nah, di sini coba kita cek rulesnya. Rulesnya true ya. Oke. Coba kita rubah jadi true. Oke. Publish. Oh, nggak bisa ya. Sudah. Oh, ini. Klik. Balik lagi. Nah, setelah tadi kita membuat database, kita membuat project baru menghubungkan Android Studio dengan Firebase. Kita perlu buka tools Firebase. Nah, di sini nanti akan membuka asisten dari Firebase sendiri. Nanti di sini ada petunjuk-petunjuk untuk menghubungkan ke Firebase. Di sini karena kita objektif kita adalah real-time database, maka kita pilih yang real-time database. Oke, start. Nah, di sini ada tambah mengkonekkan Firebase. Di sini ada tombol biasanya. Ini karena saya sudah mengkliknya, nanti tombolnya hilang. Nanti saudara bisa klik aja sendiri. Terus yang kedua juga ada tombol sendiri, bisa diklik. Ini biasanya akan nambah Gradle. Nah, ini baru konfigurasi ke database-nya. Di sini ada Firebase database sama Firebase reference. Nah, ini. Jadi database reference ini tipe datanya Firebase database. Terus .get instance. Instance diisi dengan string berisi URL. URL ini apa? URL ini adalah ini URL yang terbuat saat kita membuat real-time database. Nah, di sini saya sudah ada real-time database yang terhubung. Di sini URL-nya sudah saya kopikan. Jadi dia bisa melacak instance melalui URL tersebut. Nah, di sini baru dibuat add value event listener gitu ya. Untuk apa ya? menambahkan nilai. Sini ada fungsi on daily change, on cancel. Saat data ini berubah, datanya di cancel. Yang dikatakan ya apa? Yang on cancel ini yang belum dibuat. Kemudian ada button simpan dan button hapus. Sini button simpan itu nyambungnya ke sebentar. Nah, ini sini kan ada dua ya. Satu ini button hapus yang merah, dan yang hijau ini button simpan. Update data sama finish. Nah, ini update data. Jadi akan mengambil masukan dari NIM, nama, jurusan, angkatan di sini. Ini kan ada NIM, nama, jurusan, dan angkatan. Diambil masukannya, terus dari database reference di set value-nya yang mahasiswa berisi. Oh, ini jika tadi masukannya di teks tadi itu kosong, nanti keluar tos data jika name tadi tidak sesuai dengan temp name atau temporal name, ataupun nama tidak sesuai dengan temporal name-nya, dan seterusnya, maka terjadi perubahan. Dan karena terjadi perubahan, maka tim mengeluarkan pesan teks data berhasil berubah.
Ya, seperti itu. Nah, terus jika tidak ada perubahan, berarti data tidak berubah. Kita nanti manggil fungsi update data ya, edit ya, saat halaman edit disimpan ternyata tidak ada perubahan, maka pesannya keluar tidak berubah. Sedangkan bila ada perubahan nanti pesannya berubah. Dan ini terus ada hapus data. Kalau hapus data itu gampang ya, tinggal database referensinya itu di remove follow-nya saja. Oke, terus sini juga ada main activity. Main activity ini berisi suatu metode yaitu pindah. Saat di halaman awal tadi kita akan memilih halaman menambah atau list mahasiswa. Nah, itu terhubung ke metode pindah ini. Karena ini isinya intent untuk berpindah activity. Dan sini jika dia pilih add mahasiswa, sebentar kita lihat dulu XML-nya. Nah, ini ada dua kan ya. Jika ada tambah mahasiswa dan list mahasiswa. Jika si pengguna itu mencet tambah mahasiswa, nanti akan di direct ke aktiviti tambah mahasiswa, dan jika list mahasiswa maka akan ke list mahasiswa. Untuk tambah mahasiswa sendiri di sini sama seperti yang edit mahasiswa gitu ya. Pertama kita kasih referensi dulu ke Firebase-nya. Ini di sini database dan myref. Nah, ini firebase.getInstance. Ya, terus saat button tambah tadi diklik, button tambah mana? Button tambah yang ada di activity tambah. Nah, ini diklik, nanti diambil dulu masukan dari edit text tadi semuanya, jadi dilakukan validasi apakah kosong. Bila kosong nanti ada pesan data harus diisi, dan jika tidak maka melakukan fungsi inputan. Di sini kita membuat dulu new mahasiswa dari serangkaian inputan tadi. Oh iya, jadi new mahasiswa ini adalah kelas baru untuk kelas sendiri, yang mana isinya itu untuk pemodelan dari objek yang akan kita inputkan nanti ke database. Di sini ada name, nama, jurusan, angkatan. Di sini ada fungsi getter setternya. Ya. Nah, terus finish ya akhirnya. Untuk list mahasiswa di sini karena sedikit perbedaan, yaitu adanya hubungan dengan recycler view. Jika kita lihat ya di sini. Nah, ini linear layout. Nah, di sini di bawahnya baru ada recycler view. Nah, jadi ini selain kita ngambil menghubungkan Firebase, juga kita menghubungkan dengan adapter untuk recycle view. Ya, di sini kita membuat dulu array list ya. Array list recycle view-nya di set layout manager-nya menggunakan linear layout seperti itu. Terus sini on data change, saat terjadi perubahan data gitu ya di database, nanti listnya juga akan mengupdate seperti itu. Ini mirip dengan yang edit, yang ada pada edit.
Nah, itu semua adapter. Di sini jadi ini untuk setiap data snapshot ya. Terus snapshot yang ada nanti itu akan diambil NIM dan NEM-nya, terus dibuat model baru mahasiswa, terus ditambahkan ke data. Jadi data sendiri tadi kan sudah ya. Oh enggak, fetch data ya, ditambahkan fetch data, tambahkan fetch data dari data yang berupa instance dari mahasiswa. Dimasuk semua ke fetch data, terus nanti my adapter merubah data tadi ke tampilan, terus dimasukkan ke recycle view. Dan nanti saat sudah jadi recycle view ada juga tambahan lagi saat adapter tadi recycle view tadi sudah jadi di adapter itu diklik, maka ia akan cari dulu posisi keberapa barang atau objek yang diklik, terus akan new intent pindah ke edit dan beri menambah juga pesan atau ekstra, yaitu NIM dari yang dipencet tadi. Seperti itu. Juga ada on cancel ya. Maaf terjadi kesalahan, coba baru set lagi. Ini saat terjadi kesalahan. Ada TBS. Oke, sini juga ada button back. Button back ini lebih simpel ya. Codingannya? Ini saat kita dipencet, nanti dia akan kembali ke sebelumnya. Maka dia mengeluarkan isinya itu cuman finish. Sini di my adapter external view, karena nanti dia akan mengadaptasikan recycler view kepada tampilan view. Sini juga ada list mahasiswa, data list. Coba ada on internet listener. Ini ada konstruktornya yaitu list mahasiswa dari adapter kita gitu. Ada on create view holder seperti biasa ya, untuk rest view kan perlu ada on create view holder, on bin holder, sama get item juga perlu biasanya. Iya. Ini on create kita menginvertkan dulu ya ke view layoutnya. Dan di sini layoutnya kita ngambil item MHS. Jadi di sini kita sebelumnya membuat dulu layout yang akan digunakan untuk menampilkan sebagaimana nanti di reset view untuk setiap objek pada database. Sini seperti ini nanti gambarnya. Oke. Saya lagi hitungkan untuk menghitung jumlah itemnya. Ini ada unbound holder, membandnya. Di sini view holdernya diisi dengan nama, dengan data mahasiswa get name. Mahasiswa ini dapat dari masukan inputan tadi, fetch data list, get position. Jadi karena array gitu ya, jadi cari dulu posisi keberapa, terus dari data yang didapatkan dari objek tersebut dimasukkan ke view holder class. Nah, jadi view holder class sendiri di sini ada dua, yaitu text view name sama text view nama. Nah, di sini juga ada item untuk parameternya dan on item klik listener. Di saat dipencet itu ada name, ada nama. Di saat dipencet ini on click,
Jika listernya tidak 0, maka dia akan mencari dulu posisinya, get adapter position. Nah, terus jika position itu tidak sama dengan receiver no position, maka listener akan meng-on item klik kan pada posisi itu. Ini receiver no position itu jika posisinya tidak ada, tidak diketahui. Nah, ini on item klik. Ada juga interface-nya pada on item klik listener. Kemudian di sini set on item listener, parameternya on item klik listener. Listener sama listener. Ya. Oke. Saya kira cukup untuk codingannya. Nanti lanjut ke demo. Oke, jadi kita coba demonya. Pertama kita masuk aplikasinya. Di sini ada tambah dan juga ada list mahasiswa. Coba kita tambah. Isikan propertinya. Elemen-elemennya NIM, nama, terus jurusan, angkatan. Sini saya coba isi 10 10 10. Udin Stephen, ilmu goib, angkatan 2002. Coba kita tambahkan, berhasil ditambahkan. Di list mahasiswa nanti muncul. Nah, ini kita simpan, coba data tidak berubah. Karena memang tidak kita lakukan perubahan pada tadi ya, waktu pengeditan. Dan kalau kita hapus, nanti kita cek lagi, hilang data yang kita hapus tadi. Coba kita tambahkan lagi satu mahasiswa lagi. Coba Amin. Terus 1999. Kemudian ilmu hitam. Coba ilmu hitam. Angkatannya 2001. Tambahkan, kita lihat di list ada ya. Tapi ada yang salah. Nama sama ini kebalik ternyata. Coba kita edit. Sebentar. Kita edit. Sini coba kita tukar. 1999. Kemudian namanya jadi Amin. Simpan. Nah, itu setelah berhasil dirubah. Ini belum muncul di list, belum terjadi perubahan. Tapi coba kita back lagi. Nah, berubah ternyata. Itu dia.